KPK akan panggil Anies terkait korupsi lahan muncul, dan kita pun teringat perjuangan Ahok. Ditulis oleh Cak Anton di SeaWorld.com. DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies memang begitu adem ayem. Tak ada keriuhan terkait apapun itu. Tak ada ribut-ribut gubernur dengan DPRD, berbeda dengan ketika Ahok menjadi gubernur Jakarta. Keramaian selalu saja terjadi. Hal itu pun lantaran transparansi yang dilakukan Jakarta di masa kepemimpinan Ahok. Balai kota bebas dimasuki wartawan. Rapat-rapat pun diupload di media sosial agar masyarakat mampu mengikuti dan menilai. Bahkan, soal anggaran pun pada masa Ahok begitu transparan. Pada tahun 2015, Ahok berseteru dengan anggota DPRD DKI Jakarta. Saat itu Ahok menuding DPRD DKI Jakarta memaksa memasukkan dana fiktif sebesar 8,8 triliun di APBD. Hak angket pun bergulir. Bahkan FPI dan FBR pun mendemo Ahok dan meminta DPRD untuk mengakhiri kepemimpinan Ahok di Jakarta. Tidak hanya itu saja, Ahok pun mengatakan bahwa berkali-kali ia mengajukan raperda NJOP 15% terkait syarat IMB Pulau Reklamasi selalu dihalang-halangi. Ahok diminta menurunkannya menjadi 5%. Saat itu, Ahok sudah memperkirakan akan ada uang ratusan triliun masuk yang bisa digunakan untuk membangun rusun hingga membangun pompa untuk mengatasi banjir Jakarta. Kita pun akan ingat bagaimana tulisan pemahaman nenek lo menjadi viral. Ahok ketika itu mencoret anggaran siluman. Efisiensi dilakukan oleh Ahok. Bahkan, karena efisiensi masa kepemimpinan Ahok dianggap tidak memiliki serapan yang baik. Padahal kalau mau jujur, membuang uang untuk membuat serapan bagus itu mudah. Buat aja patung seperti yang dilakukan oleh Anies. Dulu saya sempat berpikir apakah yang dilakukan Ahok itu benar-benar nyata atau hanya bikin rame saja. Namun, setelah Anies Baswedan menjabat, saya baru yakin bahwa keributan yang terjadi pada masa Ahok itu tidak dibuat-buat. Karena pada masa Anies banyak terkuak anggaran-anggaran yang tidak masuk akal, seperti lem Aibon dan anggaran ATK lain yang gak masuk akal. Setelah kepergok, baru direvisi. Kita pun pernah dikagetkan dengan ribuan IMB Pulau Reklamasi yang diterbitkan oleh Anies. DPRD Jakarta saat itu mengatakan kecolongan dan menganggap penerbitan IMB itu dilakukan secara diam-diam. Tetapi yang mengherankan adalah yang namanya kecolongan itu pasti merasa kehilangan. Namun pada faktanya, meskipun merasa kehilangan, tidak ada upaya apa-apa. Penerbitan IMB tersebut pun tanpa NJOP 15%. Ratusan triliun yang bisa digunakan untuk kepentingan warga hilang. Masa kepemimpinan Anies memang kerap dibumbui drama anggaran yang digunakan untuk hal-hal kurang berfaedah. Meskipun begitu, hal itu tidak menjadi masalah karena dianggap tidak melanggar hukum. Akan tetapi, bagi orang yang mampu berpikir rasional, kita sudah bisa menilai kemampuan Anies dalam memimpin Jakarta. Hampir tidak ada kebijakan yang mengena langsung pada masyarakat. Janji-janji keberpihakannya pun hingga kini tidak bisa direalisasikan. Terkait janji, kita tentu saja ingat bagaimana Anies menjanjikan rumah tapak DP 0 rupiah bagi warga miskin. Ingat ya, rumah tapak. Dalam debat, Ahok mengkritisi hal ini dan mengatakan kalau program rumah tapak dengan DP 0 rupiah bagi warga miskin mustahil untuk dilakukan. Namun, Anies tetap ngotot. Ia bersikukuh kalau dengan keberpihakan hal itu bisa dilakukan. Nah, terkait rumah DP 0%, akhirnya omongan Ahok terbukti. Kalau rumah tapak itu mustahil, Anies akhirnya merevisi rumah tapak menjadi rusun alias rumah lapis. Namun, beberapa waktu kemudian, tercium bau korupsi di pengadaan tanah untuk rumah DP 0%. KPK menetapkan 5 orang tersangka dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada tahun 2019. Berita terbaru hari ini, KPK mengatakan bahwa Anies akan segera dipanggil lantaran dianggap memahami program pengadaan lahan tersebut. Begitu juga dengan DPRD yang juga memiliki kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemda DKI Jakarta. Kalau kita lihat sepak terjang Ahok yang begitu ulet dalam menetapkan APBD dengan segala macamnya, kita pasti setuju dengan apa yang disampaikan oleh KPK bahwa Anies dianggap memahami proyek tersebut. Terkait apakah Anies yang akan dipanggil menjadi saksi bisa saja menjadi ikut terseret kalau ada teman lain. Itu sih urusan nanti. Yang penting saat ini kita bisa membandingkan bagaimana pemimpin yang dipilih berdasarkan kinerja dengan pemimpin yang dipilih hanya modal seiman saja. Udah itu saja. Cak Anton.
Makin panas, novel Bamukmin tuding Amin Rais terpapar komunisme, ditulis oleh Sardi di sewar.com. Wasekjen PA 212 novel Bamukmin terlihat geram dengan pernyataan Amin Rais yang mengatakan bahwa TNI Polri tidak terlibat atas tewasnya 6 laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Awalnya, Amin Rais menyampaikan statement tersebut saat peluncuran buku putih tentang peristiwa kematian laskar FPI. Setelah membaca dengan baik, secara kelembagaan ini penting, Polri dan TNI sama sekali tak terlibat dalam skenario dalam implementasi pelanggaran HAM berat itu, katanya. Menurut novel, Amin Rais telah berdusta dengan mengatakan TNI Polri tidak ikut campur dalam peristiwa berdarah itu. Menurutnya, ucapan Amin Rais sangat penting dalam mengungkap peristiwa pembunuhan Laskar FPI itu, mengingat dia merupakan inisiator penggerak TP3 Laskar FPI. Novel lalu memberikan dua pilihan kepada Amin Rais. Amin Rais segera berikan klarifikasi kembali untuk meluruskan kejadian yang sebenarnya, atau TP3 dibubarkan saja, kata novel. Bahkan novel mengatakan saat ini Amin Rais telah terpapar tindakan berbau komunisme, sehingga terkesan diam akan peristiwa penembakan 6 laskar FPI itu. Hanya komunis yang merelakan nyawa dan tidak ada harganya demi kepentingan politik, kata novel. Sebelumnya Rizik sudah merespon pernyataan Amin Rais. Menurutnya itu blunder. Bumbu penyedap kembali ditambahkan oleh novel Bamukmin dengan mengaitkan dengan komunis. Saran saya ini menarik. Silahkan simak dan tonton sambil gelar tikar. Jangan lupa siap-siap kacang dan kuaci dan juga susu beruang. Tonton dari jauh, jangan dekat-dekat. Nanti kecipratan sialnya. Sesekali bolehlah ikut lempar kacang biar perseteruan lebih memanas. Yang tidak paham tentang kafir, neraka, komunis, dan PKI, mohon jangan dekat-dekat ya. Sekali lagi silahkan lihat dari jauh saja. Mereka berdua sudah ahlinya, biarkan mereka yang bertanding memperebutkan tahta kehebatan. Kita orang awam jangan terlalu kepo. Biarlah mereka saling kafir-kafirkan, saling tuduh komunis, dan saling ancam pakai neraka. Dua pihak ini sudah spesialis soal itu. Kita hanya perlu melihat siapa yang paling hebat. Dan dari sini kita bisa memetik sebuah pelajaran yang amat berharga. Mereka sangat mudah berseteru kalau sudah tidak sepaham, bahkan tidak jarang akan saling membenci dan juga menyerang. Pertama, Amin Rais bentuk TP3, lalu dibela habis-habisan. Begitu mengatakan TNI dan Polri tidak terlibat, dalam sekejap langsung dijauhi dan juga dihujat. Begitulah mereka kalau sudah berseteru, terlalu kentara dan malu-maluin. Jujur ya, saya sendiri masih penasaran kenapa Amin Rais bisa membuat pernyataan seperti itu. Tidak biasanya sih. Bisa jadi memang dia objektif atau meski rasanya aneh banget karena menurut pengalaman yang sudah-sudah, orang ini sangat tendensius dan berat sebelah. Atau memang ada rencana lain, misalnya ingin meraih simpati karena ingin mempromosikan partai baru yang didirikannya. Sedangkan novel Bamukmin ibarat tidak ada obat lagi. Apapun ceritanya, yang benar pun akan dia salahkan. Tidak ada yang benar di mata dia. Apalagi pemerintah, baik dia dan kelompoknya, pemerintah ibarat orang yang telah menyakiti dia selama berabad-abad, hingga menimbulkan dendam kesumat yang tidak bisa diredakan dengan apapun. Makanya saya katakan, jangan ikut campur urusan mereka. Kita hanya perlu enjoy sambil makan kacang saja. Ini tontonan yang sangat menghibur. Jurus pamungkas neraka, kafir, komunis, PKI, dan azab akan dikeluarkan beruntun. Sebuah pertarungan tingkat tinggi kalau kita ikut campur bakalan kena getahnya. Kalau dalam istilah pertandingan sepak bola, ada namanya grup neraka yang merujuk pada beberapa klub atau negara yang kuat yang bergabung dalam satu grup. Grup neraka ini paling dinantikan banyak penonton, sama juga dengan perseteruan antara novel Bamukmin dan kawan-kawan dan juga Amin Rais, dijamin bakalan berasap dan panas membara. Dulu Prabowo juga sempat dihujat oleh gerombolan novel ini. Pokoknya, sekali kalian gabung ke mereka, harus setia selamanya. Kalau berani melenceng apalagi melawan, maka akan dihujat habis-habisan. Jangan kaget kalau nanti dituduh komunis lah, kafir lah, diancam pakai azab dan neraka lah. Mereka ini kelompok eksklusif, saking hancurnya. Ini pun masih belum seberapa jika dibandingkan doa pamungkas si imam besar. Bagaimana menurut